Jiwa manusia berjalan di sisi manusia dalam bentuk hewan, dan mereka memanggilnya dengan sebutan Demon. Halo Cinefile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kalian ngerasa nggak sih kalau belakangan ini tuh cuaca kerasa panas banget gitu? Nah, pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Golden Compass. Film yang akan menceritakan seorang anak muda yatim piatu melakukan perjalanan jauh ke utara dengan misi menyelamatkan sahabatnya dan anak-anak lain yang diculik. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja deh yuk Movie Rastis ceritain. Movie Rastis sering bahas tentang alam semesta yang memiliki banyak dunia di dalamnya, dan semua dunia itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, salah satu dunia yang akan kita bahas di dalam film ini sangatlah menarik cuy. Setiap orang di sana memiliki seekor hewan peliharaan, yang mana hewan itu sangat saling berhubungan dengan mental dan kesehatan pemiliknya. Hewan peliharaan itu disebut dengan Demon. Dimana jika hewan itu terluka, si pemilik akan merasakan dampaknya, dan begitu pula sebaliknya. Seperti seorang anak bernama Lira yang satu ini, ia memiliki demon bernama Pen. Namun meskipun begitu, Lira adalah seorang anak yang sangat suka bermain. Layaknya anak di seusianya, mereka saling melempar lumpur dan melakukan kejar-kejaran sampai ke dalam kota. Hingga akhirnya aksi pengajaran berhenti tepat di gerbang sekolahan. Yang konon katanya menurut Lira, gerbang ini hanya bisa dimasuki oleh dia dan keluarga. Jika ada orang lain yang masuk, akan terkena kutukan. Awalnya anak yang bernama Billy ini tidak mempercayai perkataan Lira dan menganggapnya sebagai pembual. Tapi salah satu anak lain berhasil meyakinkan Billy bersamaan dengan Lira yang berjanji akan membawakan jubah beracun untuk ditunjukkan kepada Billy agar ia mau percaya dengan perkataannya. See you later then. Okay. Dari dalam sekolah, pemuda tampan rupawan bernama Ezreal datang bersama demonnya kembali ke sekolah. Usut punya usut, Ezreal ini adalah pamannya Lira yang baru kembali setelah melakukan perjalanan. Dan kini ia pulang untuk menemukan satu-satunya anak yang bisa membaca kompas emas. Kabar kedatangan Ezreal pun menjadi perdebatan antara kepala sekolah dan Pavel. Ia meminta paksa kepala sekolah agar menghentikan pencarian Ezreal. Tetapi kepala sekolah justru mendukung pencariannya nih dan akan memanggil para anggota dewan guna melakukan pertemuan dengan Ezreal di ruangan ini. Pavel yang sudah pasti tidak terima pun berencana ingin menghabisi nyawa Ezreal dengan menyampurkan racun ke dalam teh sisri yang sudah disiapkan khusus untuk Ezreal. Dan alhamdulillahnya ia sama sekali tidak sadar kalau Lira masih ada di sana melihat kejadian tersebut. Tepat setelah guru keluar, Ezreal pun datang. Sebelum ia membasahi tenggorokannya yang lagi kering, Lira keluar dan langsung menumpahkan minumannya. Dengan suara yang keras, Lira memberitahu kalau minuman itu telah dicampur racun. Kemudian Lira disuruh buat kembali bersembunyi ke dalam lemari bersamaan kedatangan para anggota dewan ke dalam ruangan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Ezreal segera menunjukkan hasil penemuan perjalanannya dari kutub utara, yaitu kerajaan para beruang. Dari sana Ezreal mengetahui kalau manusia yang tinggal di dunia berbeda memiliki das. Nah, das sendiri adalah kekuatan alami yang menghubungkan antara demon dengan pemiliknya. Tujuan perjalanan yang selama ini dilakukan Ezreal bermaksud mencari cara agar orang yang ada di dunianya bisa terlepas dari keterikatan mereka dengan demon. Dan dunia yang dimaksud Ezreal itu adalah dunia kita saat ini. Banyak anggota dewan termasuk Pavel yang tidak percaya dengan kemustahilan tersebut dan menganggap kalau demon tidak akan bisa lepas bagaimanapun caranya. Nah, disinilah maksud Ezreal kembali ke sekolah. Ia akan pergi ke dunia lain untuk mewujudkan penelitiannya. Dan tentu saja itu semua butuh dukungan cuan yang kuat dari sekolah. Selesai melakukan pertemuan, Ezreal mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Lira dengan cara mengomelinya agar tidak menyelinap lagi. Dari pertemuan itu juga, kemudian Lira meminta Ezreal supaya mau mengajaknya melakukan perjalanan bersama ke kutub utara. Tetapi Ezreal tidak ingin membahayakan keponakannya, lalu meminta Lira agar tidak membahas das lagi kepada siapapun.
Semua kejadian tadi siang Lyra ceritakan kepada Roger, teman sejatinya. Mereka juga membahas tentang Gobbler yang menculik anak-anak. Semenjak saat ini baik Lyra maupun Roger kemudian membuat janji akan saling menolong jika salah satu dari mereka dalam bahaya bagaimanapun caranya. Malamnya Lyra ditegur oleh kepala sekolah sebab ia tidak mengikuti pelajaran fisika. Lalu dari belakang, seorang wanita bernama Coulter bersama Demon Gold-nya juga datang menyudahi teguran kepala sekolah dengan memberitahu jika anak di seusia Lyra ingin bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Coulter nampak tertarik dengan Lyra. Ditambah, ia pernah mengerjakan proyek beruang es bersama dengan Asriel pamannya. Kedatangan Coulter ke sekolah ini juga bertujuan mencari seorang asisten untuk pergi ke Kutub Utara. Dan kebetulan ia bertemu dengan Lyra nih, kemudian mengajaknya. Tentu saja itu semua dengan izin dari kepala sekolah dan Asriel. Di malam yang sama juga, Billy ditemani Roger menunggu janji Lyra yang akan membawa jubah racun kepadanya. Tetapi aksi mereka justru diketahui nih oleh Demon milik Coulter. Pada esok hari setelah melakukan rapat dengan beberapa anggota dewan, akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk memberikan sebuah kompas emas untuk Lyra sebelum ia melakukan perjalanannya dengan Coulter. Kepala sekolah juga berpesan agar Lyra merahasiakan benda berharga itu dari Coulter. Beliau juga meminta nih agar Lyra terus waspada terhadap Coulter karena bagaimanapun juga Coulter pernah menjadi seorang penyihir. Lokasi pertama yang didatangi Lyra adalah kota Magisterial, kota yang dipimpin oleh Coulter. Di sini Lyra merasakan dan mendapatkan apa yang sebelumnya tidak pernah ia dapat, mulai dari mengenakan baju bagus, kamar pribadi, dan tentunya perjalanan menuju ke Kutub Utara. Beberapa kali juga Lyra diajak Coulter bertemu dengan orang-orang penting dan melakukan acara makan bersama. Selesai dari sana, tanpa sengaja Lyra menyinggung masalah das yang sebelumnya diperingatkan Asriel agar tidak membicarakan hal tersebut kepada siapapun. Sontak pembahasan tersebut membuat Coulter menjadi terlihat tegang dan meminta Lyra agar tidak membahas mengenai das serta menyingkirkan tas buriknya. Lyra yang sudah pasti tidak mau mulai ngambek dan mencurigai Coulter. Ia berusaha mencari tahu alasan Coulter mengajaknya melakukan perjalanan ke Kutub Utara. Lyra mulai memasuki ruangan satu persatu sampai akhirnya ia tiba di ruangan pribadi milik Coulter. Di sini Lyra menemukan beberapa catatan yang kemudian membuktikan bahwa Coulter bekerja dengan Gobbler. Lyra juga mendapat kenyataan bahwa Billy dan Roger telah diculik oleh Gobbler. Kenyataan tersebut pula bersamaan dengan kompas emas yang berhasil ditemukan oleh Demon milik Coulter. Segera Pen merebut kembali kompas emas tersebut kemudian mengajak Lyra kabur dari sana. Tetapi aksi kabur Lyra kemudian berhasil digagalkan oleh anggota Gobbler. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh kaum Gypsian yang sedari awal telah mengikuti Lyra sampai ke kota Magisterial. Kaum Gypsian sendiri adalah kaum air yang dipimpin oleh Mama Costa, ibunya Billy. Tanpa berlama-lama Lyra langsung diajak Mama Costa untuk pergi meninggalkan kota bersama kaum mereka. Mama Costa mengajak Lyra menemui Lord Va yang kenyataannya mereka adalah teman baik Asriel. Beliau memberitahu kalau saat ini kaum Gypsian sedang melakukan perjalanan menuju ke Kutub Utara. Va dan Mama Costa juga masih curiga dan terus waspada dengan Coulter yang ternyata memang benar. Ia bekerja dengan Gobbler menculik anak-anak termasuk Billy dan Roger. Mengetahui pertemanan Va dengan Asriel, Lyra kemudian percaya dengan kaum Gypsian dan memperlihatkan kompas emas miliknya. Salah satu tetua dari kaum Gypsian menyadari kalau ini adalah kompas emas terakhir setelah kota Magisterial mengambil semuanya. Dan kompas emas ini juga adalah alat pengukur kebenaran yang bisa mengungkap hal-hal tersembunyi. Sebagai contoh, Lyra bisa bertanya apapun kepada kompas tersebut. Menggunakan simbol yang ada, Lyra pun langsung mengajukan pertanyaan. Tempat di mana anak-anak diculik oleh Gobbler dengan menunjuk simbol ular diartikan licik seperti Gobbler, panci sayur yang berarti sebuah resep atau rencana, dan bayi yang berarti anak-anak. Kemudian dari pertanyaan menggunakan ketiga simbol tersebut, Lyra langsung mendapat sebuah bayangan yang Lyra sendiri harus bisa mengartikan simbol jam pasir dengan tulang di atasnya. Di tempat yang jauh, ratusan anak-anak termasuk Billy dan Roger tidak tahu jika nasib mereka akan dijadikan bahan eksperimen Magisterium.
Di sana juga muncul Coulter bersama Pavel yang ternyata bekerja dengan Gobbler. Meskipun Pavel masih meyakini kalau Lyra tidak bisa membaca kompas emas, Coulter menyiapkan serangga mata-mata untuk mengejar Lyra. Sementara itu, Ezreal bersama demonnya lebih dulu tiba di Kutub Utara, lokasi kerajaan beruang. Keberadaan mereka juga ternyata langsung disambut oleh kaum Tartar. Tidak ada jalan kabur. Meskipun melakukan perlawanan, nasib Ezreal harus berakhir di tangan mereka. Lyra yang juga dalam perjalanan ke Kutub Utara bersama kaum Gypsian mendapat masalah baru. Serangga mata-mata milik Coulter sebelumnya berhasil menemukan mereka dan berusaha mencuri kompas emas. Beruntung mereka berhasil menangkap salah satu serangga tersebut dan segera menyegelnya. Fa pun kemudian menjelaskan kalau serangga ini mengandung roh jahat di dalamnya. Sekali sengatan saja, Lyra akan langsung tertidur. Kenyataan tersebut semakin membuat Fa murka. Ia berjanji akan menyelamatkan anak-anak meskipun harus menyerang dan menghancurkan para Gobbler sampai hancur dan tersiksa. Malamnya, Lyra bertemu dengan seorang ratu penyihir bernama Vina yang datang secara tiba-tiba. Maksud dan tujuan Vina mendatangi Lyra hanyalah untuk memastikan kalau dia adalah anak yang diramalkan kaum penyihir bisa membaca simbol dari kompas emas. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, kemudian Vina meminta Lyra mencari tahu yang mana pria dari kaum Gypsian di atas kapal adalah suaminya. Yap, siapa sangka kalau suaminya Vina adalah asisten Fa, yaitu Bapak Coram. Tapi intinya bukan di situ cuy. Kedatangan Vina juga karena ia ingin memberitahu ke Lyra tempat di mana Gobbler menculik anak-anak. Gobbler menyiapkan sebuah laboratorium besar di salah satu wilayah Kutub Utara, sebuah tempat menakutkan yang dijaga ketat oleh kaum Tartar terlatih. Setelah memberitahu tempat tersebut, Vina segera pergi tanpa menemui suaminya. Di keesokan hari, tibalah Lyra di kota Trollsan. Seperti yang dikatakan Vina semalam, Lyra akan mendapat pertolongan dari seseorang dari kota ini. Dan pertolongan tersebut berasal dari pria paruh baya bernama Tolle bersama demon kelincinya. Beliau hanyalah seorang tukang kapal yang mengetahui perjalanan Lyra bersama kaum Gypsian. Dan pertolongan yang ditawarkan oleh Tolle adalah menawarkan Lyra melakukan perjalanan bersamanya menggunakan balon udara dengan mengajak seekor beruang kutub bernama Lorek. Tetapi saat Lyra membujuk Lorek agar mau melakukan perjalanan bersama, ia justru menolak dengan alasan zirah tempur milik Lorek diambil sebab kalah dalam duel. Tidak mau menyerah, kemudian Lyra pun kembali menggunakan kompas emas untuk mencari keberadaan zirah tempur milik Lorex. Dan kenyataan mengenai Lorex kemudian terungkap. Dia adalah calon raja dari para beruang. Tetapi seekor beruang lain datang, kemudian berhasil mengalahkannya. Sebagai hukuman, zirah tempur Lorek pun diambil dan disembunyikan di kantor wilayah Magisterium. Mengetahui hal tersebut, Lorek menjadi kembali bersemangat untuk membalaskan kekalahannya dan menemani perjalanan Lyra bersama Tolle. Kembali ke Pavel, saat ini ia melakukan pertemuan dengan pemimpin proyek Magisterium yang mendapat kabar bahwa Lyra bersama kaum Gypsian sedang menuju ke Kutub Utara. Beliau telah menugaskan Coulter mencegah anak tersebut dan juga meminta Pavel untuk terjun langsung membantunya. Karena pemimpin Magisterium gak mau kalau proyeknya sampai hancur dan dia akan mengupayakan berbagai cara demi mempertahankannya. Dari kota, Lyra bersama Tolle, Lorek, dan kaum Gypsian berjalan kaki menuju ke sebuah tempat sambil membawa peralatan balon udara. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan lebih dulu berkemah sebab malam akan datang. Lalu di dalam tenda, melalui kompas emas, tiba-tiba Lyra melihat sebuah rumah yang dipenuhi dengan hantu berletak di tengah danau yang ada di hadapan perjalanannya. Ia pun meminta bantuan Lorek untuk memastikan rumah tersebut. Dan secara mengejutkan juga, mereka berdua melihat komplotan para penyihir terbang untuk melakukan peperangan. Tidak jauh dari para penyihir, tibalah Lyra dan Lorek ke rumah yang dimaksud. Pen merasakan ada hal aneh dari rumah ini, tetapi Lyra sudah terlalu berani sampai ia sendiri yang akan memastikannya ke dalam. Dan siapa yang sangka, ternyata Billy ada di situ cuy. Lyra menyadari kalau Billy dipisahkan dari demonnya, dan itu adalah salah satu tujuan para Gobbler menculik anak-anak.
mereka melakukan penelitian dengan memisahkan si pemilik dengan demonnya. Hal itu juga yang membuat Billy sampai menjadi lemas tak berdaya. Tidak berpikir lama, Lyra segera membawa Billy menemui Mama Costa. Sebagai orang tua, tentu saja Mama Costa sangat sedih nih melihat keadaan anaknya. Di waktu yang bersamaan juga, para kaum Tartar berhasil menemukan lokasi perkemahan. Mereka segera melakukan serangan kejutan dan menculik Lyra. Tole dan Lorek yang mengetahui kalau ini adalah ulah para beruang memutuskan segera terbang menuju ke sana demi menyelamatkan Lyra yang mana saat ini ia sedang menghadap kepada Raja Beruang bernama Ragnar. Lyra kemudian mendapat ide gokil dengan berkata kalau dia adalah demon milik Lorek. Mendengar kebohongan tersebut, Ragnar menjadi sangat marah. Bagaimana bisa hewan yang selama ini menjadi demon justru memiliki demon manusianya sendiri? Lyra juga menambahkan dengan berkata kalau dia sengaja tertangkap agar bisa dipertemukan dengan Ragnar dan ingin menjadi demonnya. Lalu Lyra memancing Ragnar agar mau melakukan duel ulang dengan Lorek dan imbalannya adalah diri Lyra yang akan menjadi demonnya jika Ragnar yang menang. Demi semakin meyakinkan semua perkataannya, Lyra mengungkap kebenaran yang hanya diketahui Ragnar melalui kompas emas tentang cara Ragnar bisa menjadi raja. Cara yang ia lakukan cukup licik. Ragnar meracuni raja sebelumnya dan menantang duel Lorek kemudian berhasil mengalahkannya. Kemudian ia pun menjadi raja baru. Di keesokan hari tepat saat fajar menyingsing, Lorek datang untuk melakukan duel seperti yang Lyra bilang. Sebelum itu Lyra meminta agar Lorek jangan sampai kalah demi dirinya. Dengan motivasi itu pun pertarungan ulang Lorek melawan Ragnar dimulai. Dalam satu serangan, Lorek berhasil menanggalkan rahang Ragnar dan menyatakan kemenangannya di hadapan semua beruang. Kini, tahta yang memang miliknya berhasil didapatkan kembali. Tugas Lorek selanjutnya adalah membawa Lyra menuju lab Magisterium. Tetapi, perjalanan mereka terhenti sebab jurang yang sangat dalam. Untuk melewati jurang tersebut, Lyra hanya bisa menyeberangi sebuah jembatan es tipis. Tidak jauh dari jurang, tibalah Lyra di lab tempat Roger dan anak-anak diculik. Ia berpura-pura sedang tersesat dan disambut hangat oleh seorang penjaga. Lyra segera dibawa untuk bergabung dengan anak-anak lain, kemudian melihat Roger yang masih sehat walafiat. Tetapi meskipun Roger sangat senang sebab mengetahui kedatangan Lyra untuk memenuhi janjinya, mereka berdua harus saling pura-pura tidak mengenal agar menghindari kecurigaan dari para penjaga. Kedatangan Lyra juga bukan tanpa perencanaan nih. Ia akan membawa Roger bersama semua anak keluar dari lab. Di sisi lain, setelah kedatangan Lyra ke dalam lab, Coulter pun tiba menggunakan balon udaranya. Ia bersama beberapa ilmuwan lab telah berhasil menemukan keberadaan Ezreal yang berhasil selamat dari kaum Tartar dan akan mengeksekusinya. Mendengar kabar tersebut, Lyra menjadi sangat panik. Hal tersebut pula membuat Lyra ketahuan oleh para ilmuwan dan penjaga. Setelah ia mendengar kalau Coulter tidak bisa jauh-jauh dari demon miliknya. Lyra lalu dibawa ke dalam mesin pemisah antara manusia dengan demon. Ilmuwan pun segera mengaktifkan mesin tersebut sehingga membuat Pen mulai pudar menjadi dust. Beruntung saat itu juga Coulter datang dan siapa sangka kalau dia justru menyelamatkan Lyra. Memanfaatkan kebaikan barusan, Coulter lalu berpura-pura dengan mengaku kalau dia adalah ibu kandung Lyra sambil meminta kompas emas darinya. Menyadari kebohongan tersebut, Lyra kemudian mengeluarkan serangga mata-mata yang membuat Coulter seketika tertidur dan menuju ke ruang tempat mesin pemisah untuk merusaknya. Memanfaatkan kekacauan ini, Lyra yang sudah menyusun rencana dengan Roger segera membawa semua anak untuk kabur dari lab. Tetapi aksi mereka justru tertahan oleh kaum Tartar yang menjadi seksi keamanan bagi lab Magisterium. Beruntung Lorek datang di waktu yang tepat. Ia berhasil menoyor demon milik ketua kaum Tartar serta melawan mereka seekor diri. Para penyihir bersama semua kaum Gypsian yang berhasil selamat juga ikut melakukan peperangan. Akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh mereka.
Saat Roger mengajak Lyra untuk kembali pulang, Lyra justru menolak karena ia mengingat jika Coulter bersama para ilmuwan berencana ingin menghabisi nyawanya. Kemudian Roger pun memutuskan untuk ikut melakukan petualangan bersama. Mereka diantar oleh Lorek dan Tole menggunakan balon terbang menuju tempat persembunyian Ezreal. Lalu Vina sang penyihir juga mampir untuk memberitahu ramalan penyihir kepada Tole yang menyatakan kalau anak itu dalam kutip Lyra akan ikut dalam peperangan yang akan datang. Dan kemudian film pun selesai. Wah, gokil sih cuy. Meski akhir filmnya ya masih menggantung. Biasaan banget dah. Gak suka nih digantungin kayak gini. Dan dari film ini kita juga bisa belajar bahwa semua manusia tidak bisa bertanggung kepada siapapun atau apapun selain diri kita sendiri. Terus untuk skor Movie Rastis ngasih 8 nih dari 10 jengkol, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen dong mau ngasih skor berapa? Dan terakhir Movie Rastis mau ngucap banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!